Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas kumpulan soal atau bank soal kimia untuk UTUL UGM ya, ujian tulis UGM. Materinya perhitungan kimia atau stoichiometry. Ini part 1 karena ada part 2 dan part 3-nya nanti ya. Part 1 ada 15 soal, soal nomor 1 sampai nomor 15. Langsung aja saya mulai. Soal nomor 1. Sejumlah 3,2 gram gas metana atau CH4 ya, dibakar dengan 16 gram oksigen. Oksigen itu O2. Jumlah molekul H2O yang terbentuk seberapa banyak? Oke, jadi saya mulai dengan reaksinya, karena reaksinya nggak dikasih tahu ya. Jadi kalau metana kan dibakar tambah O2. Pembakaran sempurnanya menghasilkan CO2 dan H2O. H2O-nya ini dicari kan. Nah, tapi bongkar dulu datanya masing-masing ya. Metana itu kan 3,2 gram. Langsung aja kita bagi dengan MR-nya. Karena C12, H itu 1, ada 4 jadi 16 ya. Ini adalah 0,2 mol. Sedangkan O2-nya 16 gram. 16 bagi MR-nya, O itu 16, kalau ada O2 berarti 32 ya. 0,5 mol. Nah, kita buat keadaan mula-mula, keadaan yang bereaksi, dan keadaan sisa. Nah, mula-mulanya CH4-nya ada 0,2 mol, O2-nya 0,5 mol. Produknya belum ada ya. Oh, saya lupa nih, setarain dulu ya. Karena H-nya belum setara, kali 2. O-nya di kanan jadi 4, di kiri masih 2 kali 2. Oke. Nah, kalau kita mau kelanjutannya, mau tahu berapa banyak yang bereaksi, kita harus cari dulu yang namanya reaksi pembatas. Reaksi yang habis dalam reaksi ini. Caranya, bagikan molnya dengan koefisien masing-masing. Nah, CH4 ini kan koefisien 1 ya. O2 koefisien 2. Nah, bagikan ini dengan koefisien masing-masing. Jadi kalau CH4 itu 0,2 dibagikan 1. 0,2. Sedangkan O2-nya 0,5 dibagi 2. 0,25. Nah, ini lebih dikit. Berarti ini adalah reaksi pembatas CH4-nya. Atau reaksi yang habis. Namanya habis nggak punya sisa. Namanya habis berapa mula-mula segitu yang bereaksi kan. Nah, di bagian yang bereaksi ini bagian penting. Di sini adalah perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau 1 0,2 maka 2 0,4 kan. CO2 koefisiennya 1 berarti 0,2. H2O koefisiennya 2 0,4. Tinggal turunkan. Ini sisa 0,1 ya. Nah, inilah komposisi keadaan akhirnya. Yang ditanya kan cuma untuk si H2O ya. Jumlah molekul. Berarti molnya dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya ya. 0,4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Atau ini adalah sebesar 2,408 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Jadi ini opsi yang tepat adalah yang dadu ini ya. Nomor 2. Asetilena C2H2 digunakan sebagai bahan bakar dalam nyala las ya. Yang dapat dihasilkan dari reaksi antara kalsium karbida CaC2 dan air H2O. Berapa gram asetilena yang akan terbentuk dari 0,5 mol kalsium karbida. Nah, jadi karena nggak ada reaksi ya, reaksi dulu kita bongkar. Kalsium karbida itu adalah CaC2. CaC2 direaksikan dengan H2O. Akan dihasilkan nanti basanya ya, basa dari Ca, yaitu CaOH2. Dan muncullah gas asetilena atau C2H2. Atau di hidrokarbon kita kenal dengan nama etuna ya. Ini belum setara ya, tinggal dikali 2 aja di airnya.
Lalu ada 0,5 mol kalsium karbida. Ini 0,5 mol. Yang ditanya adalah asetilenanya, C2H2-nya. Ya karena koefisiennya sama, berarti molnya juga sama kan? 0,5 mol juga ini. Nah, kalau ada mol, tinggal cari massa. Mol kali MR. 0,5 kali MR-nya ini, C itu kan 12 kali 2, 24, tambah 2 ya. 26. Jadi setengah dari 26, 13. Yang A. Nomor 3, ada padatan Fe2O3, dikasih tahu MR-nya 160 sebanyak 4 gram. Ditambahkan ke dalam 100 mili larutan HCl 0,5 molar. Dihasilkanlah feriklorida FeCl3 ya. Oke, lalu massa Fe2O3 yang tidak bereaksi sebanyak berapa gram? Reaksinya Fe2O3 ditambahkan dengan HCl menghasilkan FeCl3 plus H2O. Tinggal kita setarakan, Fe-nya di kiri 2, di kanan masih 1 kali 2 ya. Berarti Cl di kanan jadi 6. Kiri kali 6. H di kiri jadi 6, kanan masih 2, berarti kali 3. Udah, setara ya. Mula-mula reaksi sisa. Nah, saya bongkar di sampingnya dulu. Fe2O3 4 gram ya. Dibagi dengan MR-nya 160. Jadi 0,025 mol. Lalu si HCl, nah dia ada volume dengan molaritas ya. Dari situ kan dapat molnya. Mol adalah molaritas kali volume. Tapi volumenya dalam liter. Berarti 0,6 kali volumenya dalam liter jadi 0,1 ya. 0,06 mol. Masukkan ke keadaan mula-mula 0,025, 0,06. Ini belum ada. Lalu seperti soal nomor berapa tadi? Nomor 1, cari reaksi pembatas. Cari reaksi yang habis. Caranya bagikan mol dengan koefisien. Jadi untuk Fe2O3 molnya 0,025, koefisiennya 1. 0,025 ya. HCl 0,06 molnya bagi koefisiennya 6. 0,01. Mana yang lebih kecil? Ini. Artinya ini yang jadi reaksi pembatas. Adalah reaksi yang habis gitu. Jadi HCl-nya habis, nggak punya sisa. Yang bereaksi juga sama dengan mula-mula kan? Nah, di bagian R ini perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Kalau 6 itu 0,06, maka kalau 1 0,01. Kalau 2 0,02. Kalau 3 0,03. Tinggal turunkan. Nah, jadi ini ada Fe2O3 yang bersisa sebanyak 0,015 mol. Yang ditanya ini, yang bersisa ini berapa gram si Fe2O3-nya? Massa mol kali MR. Molnya 0,015, MR-nya dikasih 160 ya. Ini 2,4 gram yang C. Nomor 4, ada sejumlah logam natrium bereaksi dengan 500 ml air sehingga dihasilkan NaOH dan gas hidrogen yang lepas. Jika semua logam Na habis dan dihasilkan larutan dengan pH 13, ya karena NaOH itu basa ya, jadi pH-nya di atas 7 pasti. Maka volume gas H2 yang dihasilkan pada keadaan STP berapa liter? Oke, jadi kalau dari segi reaksi, saya bongkar dulu aja deh.
pH sama dengan 13 ya. Berarti kan pOH-nya sama dengan 1. Kan 14 kurang 13 ya. Berarti kan konsentrasi OH-nya sama dengan 0,1 M. Oke. Nah, reaksinya Na tambahkan dengan H2O menghasilkan basanya ya, NaOH, dan lepas gas hidrogen. Ini kita setarakan ya, 2, 2, 2, 1. Oke. Lalu, nah OH- tadi itu kan untuk si NaOH ini ya, karena itu yang membuat pH lebih dari 7 itu. pH yang tinggi itu 13 itu dari NaOH-nya. Nah, karena NaOH bervalensi 1, maka OH- itu sama dengan NaOH-nya, 0,1 molar. Molaritas itu kan mol per liter ya. Artinya, tiap 1 liter ada 0,1 mol NaOH. Nah, masalahnya kan larutannya ini totalnya kan jadi 500 mili ya. 0,5 liter. Jadi kalau 1 liter. 1 liter larutannya ada 0,1 mol NaOH-nya. Maka untuk 0,5 liter ya berarti 0,5 kali 0,1 kan. 0,05 mol si NaOH. Nah, itu taruh ke sini. Ini 0,05 mol. Kalau NaOH-nya 0,05 mol, maka pasti H2-nya setengahnya, karena ini kan koefisien 1. 1/2 dari 0,05 mol. 0,025 ya. Nah, yang ditanya adalah volume pada STP. Mol kali 22,4. 0,025 kali 22,4, 0,56 liter. Ada nih yang A. Nomor 5 ada etanol C2H5OH dapat dijadikan bahan bakar alternatif sesuai dengan persamaan reaksi pembakaran sebagai berikut. Ini reaksinya udah setara ya. Etanol yang dibakar 9,2 gram dengan 24 gram O2. CO2 pada keadaan STP volumenya berapa yang diemisikan ke udara, yang lepas ke udara ya. Saya tulis ulang reaksinya. C2H5OH, 3O2, 2CO2, 3H2O. Etanolnya si C2H5OH-nya 9,2 gram. Kita harus cari MR-nya ya, karena nggak dikasih tahu. C12 kali 2, 24. Tambah H itu kan 1, berarti 5 ya. 16 tambah 1, 46. 92 bagi 46 itu 2, berarti kalau 9,2 berarti 0,2 ya. Untuk O2 24, O itu 16, 16 kali 2, 32, 24 per 32, 3/4, 0,75. Masukkan ke persamaan reaksinya. Buat dulu MRS. 0,2, 0,75, belum ada. Cari reaksi pembatas adalah atau reaksi yang habis, mol bagi koefisien. Kalau ini molnya 0,2, koefisien 1, 0,2 ya. Kalau ini molnya 0,75, koefisiennya 3, berarti 0,25. Yang lebih kecil yang ini ya, berarti si C2H5OH-nya habis. Habis berarti nggak punya sisa nih. Bagian R, perbandingan koefisien. 1, 0,2, maka kalau 3, 0,6. Kalau 2, 0,4.
3, 0,6. Tinggal turunkan. Ini 0,75 dikurang 0,6 berarti 0,15. Tapi yang ditanya itu cuma untuk si CO2 ini pada keadaan SDP. V sama dengan N kali 22,4. N itu molnya ya. 0,4 kali 22,4 berarti 8,96 liter. Yang E. Nomor 6. Magnesium Mg 2,4 gram dimasukkan ke dalam 350 ml HCl 1 molar. Setelah reaksi ternyata MgCl2 yang terbentuk 4,75 gram. Mg24 airnya H1Cl35,5. Persentase randoman produk ini adalah berapa persen? Oke, jadi ada reaksi antara Mg dengan HCl, dihasilkan MgCl2 dan akan keluar gas hidrogen. Jadi kita tinggal setarakan, di kanan itu Cl-nya 2, hanya 2, di kiri 1, berarti kali 2. Langsung beres nih ya reaksinya. Buat keadaan mula-mula, bereaksi, dan sisa. Lalu bongkar datanya. Misalnya si Mg kan 2,4 gram. AR-nya 24, berarti 0,1 mol. Taruh ke sini. Lalu ada HCl. Dia dalam volume dan molaritas ya. Mol adalah molaritas kali volume. Tapi volumenya dalam liter. Molaritasnya 1, volumenya 350 mili bagi 1000. 0,35 ya. Berarti ya 0,35 juga nih molnya. Masukkan ke sini 0,35. Ini belum ada produknya di awal. Cari lagi reaksi pembatas, siapa yang habis. Kalau untuk Mg itu molnya 0,1 bagi koefisien 1. Kalau untuk HCl molnya 0,35 bagi koefisiennya 2 ya. Ini hasilnya 0,175 ya. Nah, mana yang lebih kecil hasilnya? Berarti si Mg ya. Berarti ini adalah reaksi pembatas atau reaksi yang habis. Habis nggak punya sisa, yang bereaksi sesuai dengan mula-mulanya. Lagi ya, di bagian R ini bandingkan mol dan koefisien. 1, 0,1. 2, 0,2. 1, 0,1. 1, 0,1. Turunkan 0,1, 0,1. Ini 0,15. Yang ditanyakan adalah si MgCl2 nya ya. Nih 0,1 ya. Mol. Kalau kita cari massa, mol kali mR. 0,1 kali mR nya Mg24 Cl35,5 kali 2 itu 71 ya. Berarti 95. Hasilnya 9,5 gram. Nah, ini secara teoritis, secara faktanya dia dapatnya 4,75 gram. Ya, jadi dari situ kita bisa dapat persennya adalah massa real dibagi dengan massa teoritis atau perhitungan kali 100%. Realnya dapatnya 4,75. Teoritisnya tadi kita hitung 9,5 kali 100%. Ini setengahnya ya, berarti 50%. Rendemen produk ini ya. Yang B.
Nomor 7 ada 76 gram gas metana CH4 dan etana C2H6. Dibakar sempurna hingga dihasilkanlah 220 gram CO2. Berapa berat gas metana dalam campuran tersebut? Oke, karena campurannya kan dibakar, berarti dua-duanya senyawa ini akan bereaksi dengan O2 ya. Jadi yang pertama CH4 dulu, metana, dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Setarakan, C udah sama, H-nya kali 2, O-nya dikali 2 supaya 4 sama ya. Etananya C2H6 tambah O2, CO2 plus H2O. C di kiri 2, di kanan 1, kanan kali 2. H di kiri 6, kanan 2, kanan kali 3. Lalu O di kanan tuh 3 dengan 4, 7 ya. Maka ini 7/2. Nah, tadi kan katanya campuran ini CH4 dengan si C2H6 ini sebanyak 76 gram. Oke. Nah, dari hasil pembakaran keduanya ini dihasilkan CO2 ya sebanyak 220 gram. Paham ya jalan cerita soalnya? Nah, jadi saya misalkan CH4-nya sama dengan X gram. Maka pasti C2H6-nya adalah 76 min X gram. Ya kan? Karena totalnya kan 76. Nah, jadi di sini saya buat X, di sini saya buat 76 min X. Karena penghubungnya adalah CO2, nanti kita pindahkan nilai-nilai yang di kiri menjadi CO2-nya gitu. Nah, tapi kan harus dalam bentuk mol, bukan massa. Maka CH4 ini X per 16 mol. 16 kan CH4 itu ya, C12 tambah 4. Nah, 76 min X itu per C itu kan 12 kali 2, 24. Tambah 6, 30. Nah, ini yang harus kita pindah-pindah ke kanan gitu. Jadi CH4-nya X per 16, maka CO2-nya juga X per 16 mol. Kenapa? Ya karena koefisien mereka sama kan? Nah, di sini yang harus hati-hati, C2H6-nya koefisien 1. Nilainya 76 min X per 30. Kalau CO2-nya koefisiennya 2. Berarti 2 kali 76 min X per 30. Atau 2 dengan 30-nya kita bisa kecilkan jadi 76 min X per 15 mol. Sementara total CO2-nya adalah 220 gram. Berapa mol 220 gram? Tinggal bagi MR si CO2. 12 tambah 32, 44. Nah, kalau MR itu kan gram per mol ya, maka nanti gram-gramnya habis, molnya yang naik. Gitu ya. Maka ini adalah 5 mol. Jadi, total ini ditambahkan total dengan ini, hasilnya ini. Jadi X per 16 mol tambah 76 min X per 15 sama dengan 5 mol. Karena tadi CO2-nya adalah hasil dari pembakaran kedua gas itu. Ya, maka kita gabungkan mol CO2 dari CH4 dengan mol CO2 dari C2H6. Oke, kali silang X dengan 15, 15X. 16 kali 76. 12, 16. 16 min X, min 16X. Yang bawah kalikan semua. 16 kali 15 kali 5. 1200. 15 dengan minus 16X berarti min X ya.
1200 dengan minus 1216 ya minus 16. Atau X-nya sama dengan 16. Ingat tadi X-nya adalah CH4. Berarti CH4 sama dengan X sama dengan 16 gram. Sedangkan C2H6-nya adalah 76 min X. Sama dengan 76 min 16. 60 gram. Pas kan totalnya 16 tambah 60, 76 gram. Yang ditanya cuma metana ya. Berarti ini. Yang C. Delapan. Siklopropana merupakan zat pemati rasa yang terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Angka perbandingannya 1 gram hidrogen banding 6 gram karbon. Jika sampel tertentu siklopropana mengandung 20 gram hidrogen, berapa gram karbon yang dikandungnya? Perbandingan massa ya. Jadi hidrogen banding karbon. Kalau ini 1, ternyata ini adalah 6. Lalu kalau ini 20, maka ini berapa? Ya 20 kali 6. 120. Yang C. 9. Senyawa berikut ini memiliki rumus empirik atau empiris dan rumus molekul yang sama. Rumus molekul ya rumus biasanya ya. Sedangkan rumus empiris adalah rumus dengan perbandingan paling sederhana. Artinya dia bisa dikecilin gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat yang satu ini, itu kan dia C6, H5, COOH. Atau kalau kita gabungkan semuanya, C-nya 7, H-nya 6 ya. O-nya 2. Nah kalau ada 7 itu kan angka ganjil ya. Kalau udah angka ganjil itu maka pasti rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. Karena kalau kita bagi 2 lagi nanti jadi C-nya 3,5. Dia minimal itu pokoknya dia harus angka-angka yang pas gitu ya, nggak koma-koma. Nah misalnya 2, jadi yang satu oke ya. Ini tereftalat ya, C6, H4, COOH. 2 kali. Kalau dihitung kan total C-nya adalah 6 tambah 2 ya. C-nya 8. Lalu H-nya ada 4 tambah 2. H6. O-nya ada 2 kali 2. O4. Nah ini kan genap semua nih. Bisa dibagi 2 kan? Ini rumus molekulnya nih. Rumus empirisnya jadi kecilin aja. Sama-sama bagi 2 semua. C4, H3, O2. Rumus empirisnya. Jadi rumus molekul dengan empirisnya tidak sama kan? Itu ya. Kalau mau dikecilin lagi nggak bisa karena kalau dibagi 3 semua nggak bisa. Dibagi 2 semua nanti ada 1,5. 3 CH3Cl. Ini udah kelihatan Cl-nya maksimal 1, udah 1 kan. Hanya 3 dibagi 2 ya pasti koma. Udah pasti Re sama Rm-nya sama ini. Jadi sebenarnya tinggal cari aja yang ada ini ya, ada angka ganjil gitu. Pasti dia akan sama Re dengan Rm-nya. Kalau ini C6H12O6 jelas ya, 6 12 6. Ini rumus molekulnya. Empirisnya nih bisa bagi 6 semua. CH2O. Yang ditanyakan yang sama ya. Empiris dengan molekulnya. Berarti 1 dan 3. C ya. 1, 3 berarti B. Nomor 10 ada sukrosa C12H22O11 dapat dioksidasi dengan asam sulfat pekat menghasilkan karbon dengan uap air H2O. Jika 342 gram sukrosa direaksikan dengan asam sulfat berlebih, maka volume uap air yang dihasilkan pada keadaan STP adalah berapa liter? Ini kan C12H22O11 ya.
nanti dikasih asam ya, BSO4. Jadi nanti karbonnya lepas, terus ada juga H2O. Tinggal kita setarakan C di kiri 12, kanan kali 12. H di kiri 22 ya, di kanan 2, berarti kali 11. O nya juga jadi 11. Setara ya. Lalu masukkan datanya, sukrosanya adalah 342 gram. Sukrosa itu MR nya juga 342 ya, jadi nanti kalian bisa cek juga ya. Jadi ini sama dengan 1 mol. Kalau si sukrosanya 1 mol, maka H2O nya jadi 11 mol kan, karena koefisiennya 11, jadi 11/1 gitu ya. Yang ditanya adalah volume pada keadaan STP. N kali 22,4. 11 mol kali 22,4 liter per mol. 246,4 liter. Ada nih ya, yang dadu. Suatu gas punya volume 6 liter, tekanannya 0,8 atm. Lalu kalau diubah jadi 0,2 atm, temperaturnya konstan, volume gas tersebut jadi berapa liter? Jadi sebenarnya ini pada keadaan 1, keadaan 2 ya. Dasarnya kan PV sama dengan nRT ya. Nah, jadi temperaturnya katanya sama. R itu kan tetapan, jadi pasti sama ya. Molnya nggak dibahas sama. Jadi tinggal PV dengan PV. Jadi kita bisa gabungkan V1 V1 sama dengan P2 V2. Keadaan awal P-nya 0,8, volumenya 6. Lalu yang kedua 0,2, V2-nya ini dicari ya. V2 sama dengan 0,8 kali 6 per 0,2. 4 kali 6, 24 ya. Yang E. Nomor 12, ada logam Na seberat 4,6 gram dimasukkan ke dalam etanol murni C2H5OH. Terjadilah reaksi yang menghasilkan natrium metoksida atau C2H5ONa. Dan ada juga gas H2 yang keluar ya. Lalu gas H2 yang keluar itu, yang dihasilkan itu dibakar atau ditambahkan O2 sampai jadi H2O. Yang ditanya volume H2O yang terbentuk pada keadaan STP itu berapa liter? Jadi ini 2 kali reaksi ya, 2 step reaksi ya. Ini yang pertama, si Na tambahkan dengan C2H5OH. Ini substitusi ya, Na dengan si H itu tukar tempat gitu. Jadi C2H5ONa. Nah, H-nya keluar. H itu keluar dalam bentuk H2. Sehingga ini nanti jadi setengah supaya reaksinya setara. Lalu Na-nya 4,6 gram. Kalau ada massa, ada AR, udah pasti langsung aja dibagi. Ya, supaya kita dapatkan molnya. 4,6 bagi 23, 0,2 mol ya. Lalu H2-nya. H2 berdasarkan koefisien adalah setengah dari Na kan koefisiennya. Berarti setengah kali 0,2 mol. Atau 0,1 mol lah gas hidrogen yang dihasilkan. Lalu yang kedua katanya gas hidrogennya dibakar. Dibakar tuh direaksikan dengan O2 sampai terbentuk H2O. Tinggal setarakan ini ya. H2-nya kita udah dapat 0,1 mol. Kalau H2-nya 0,1 mol, pasti H2O-nya juga 0,1 mol karena koefisiennya sama. Nah, dia yang ditanya ini volume ini pada keadaan STP. V pada keadaan STP adalah N kali 22,4.
0,1 kali 22,4. 2,24 liter. Yang bola, yang B. (13) Ada 0,54 gram logam aluminium Al dimasukkan ke dalam larutan H2SO4 0,1 molar. Terjadilah reaksi, dihasilkan Al2SO4 3 kali dan gas hidrogen H2. Berapa volume minimal larutan H2SO4 0,1 molar yang dibutuhkan agar semua aluminiumnya habis bereaksi? Oke, jadi buat reaksi kuncinya. Al tambah H2SO4. Kasih tahu ya, Al2 SO4-nya 3 kali plus gas hidrogen yang keluar. Nah, yang seperti ini harus kita setarakan ya. Jadi Al-nya di kanan 2, di kiri 1. Jadi pasti kali 2 di kiri. Lalu SO4 di kanan ada 3 kali, di kiri 1 ya, berarti kali 3. Sini juga tinggal kali 3. Langsung ini balance ya. Nah, Al-nya dikasih tahu 0,54 gram. Dan ada AR-nya ya, 27. Berarti kita langsung dapat molnya 0,02 mol. Oke, yang ditanyakan H2SO4. Jadi kalau Al-nya 0,02 mol, H2SO4-nya berapa mol? Perbandingan koefisien bermain. Jadi H2SO4 itu adalah 3/2 kali dari molnya si aluminium. Atau 0,03 mol. Jadi H2SO4-nya adalah 0,03 mol. Dan H2SO4-nya ada konsentrasinya 0,1 molar. Ada mol, ada molaritas, dapat apa? Dapat volume. Volume sama dengan mol dibagi dengan molaritas. Molnya 0,03, molaritasnya 0,1. Atau ini dapatlah 0,3, tapi liter ya. Oh, yang opsinya semuanya mililiter, berarti 300 mili. Yang E. (14) Reaksi yang setara dengan reaksi pembentukan gas CO2 adalah pembentukan CO2 yang dikatakan pembentukan itu yang dibentuk di kanan. Dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan stabil ya, standar. C itu ya C, O itu ya O2. Jadi inilah yang ditanyakan ya. Di antara opsi 1, 2, 3, 4 ini mana yang seperti ini reaksinya gitu. Kalau yang satu hidrogen kan H2 dibakar dengan O2 H2O. Nggak sama kan? Yang dua propana C3H8 tambah O2. Nggak sama juga udah pasti. Ya nggak apa-apa lah, kita setarain ya. Yang ketiga, oktana itu C8 H18. C-nya kali 8 hanya kali 9. O-nya jadi 16 tambah 9 25 ya. Udah pasti ini enggak. Yang keempat, C, karbon kan C, dibakar tambah O2 jadi CO2. Nah ini sama. Jadi pembentukan CO2 itu sama dengan pembakaran karbon, sempurna karbon. Jadi opsi yang tepat adalah yang 4 saja ya. Berarti dadu D. Terakhir di part 1 ini, nomor 15. Berikut ini adalah reaksi oksidasi ion klorida Cl- oleh ion permanganat MnO4- dalam suasana asam ya. Agar diperoleh 0,448 liter gas Cl2 pada keadaan STP, dibutuhkan larutan CaCl2 0,2 molar sebanyak berapa mili?
Oke, kita cek dulu si Cl2-nya pada keadaan STP itu. Kan kalau V sama dengan N kali 22,4 ya, keadaan STP. V-nya udah dikasih tahu 0,448. Dapatlah molnya 0,448 bagi 22,4. 0,02 mol. Jadi Cl2 yang dihasilkan itu adalah 0,02 mol. Oke, yang ditanya adalah CaCl2. Di CaCl2 itu ada ion Cl-. Jadi kita hubungkan Cl2 ini dengan Cl- ini. Jadi 10 Cl- dengan Cl2 ya. 5 Cl2. Reaksi lainnya saya abaikan. Ini 0,02 mol. Berarti ini berapa? Lihat perbandingannya. 10 banding 5 adalah 2 banding 1. Artinya Cl- itu molnya 2 kali lipat dari mol Cl2 kan? Ini adalah 10 per 5 kali 0,02. 0,04 mol ion Cl- nya, ion kloridanya. Lalu bagaimana hubungkan dia ke CaCl2? Ingat bahwa CaCl2 kalau diionkan jadi Ca2+ tambah 2 Cl-. Nah ini yang 0,04 mol. Kalau pindahkan ke CaCl2 koefisiennya 1, jadi setengahnya kan? Setengah kali 0,04, 0,02 mol lah si CaCl2-nya. Oke. Lalu dia ada molaritasnya dikasih tahu juga 0,2 m. Ada molaritas, ada mol, kita kan bisa dapat volume. Mol dibagi molaritas. 0,02 dibagi 0,2 berarti ini 0,1 ya. Tapi liter ya. Maka kalau kita mau ubah ke mililiter jadi 100 mililiter. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, selesai ya part 1 kumpulan soal utul UGM, materinya stoikiometri. Nanti ada part 2 dan part 3-nya ya, dan nanti akan ada materi-materi berikutnya tentang utul UGM ini. Jadi cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.